Hai guys, perkenalkan nama saya Desi Wulandari Sihaan, NIM 210-1208 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Dan dosen saya yaitu Grace L.A. Sihombing. 2000 years later. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini, berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teologis. Tujuan pendidikan berdasarkan domain, kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konteks pendidikan, Bloom telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku atau behavior objektif yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur secara ilmiah mengenai ketiga domain seperti tersebut. Tujuan pendidikan secara hierarkis ada 4, yaitu 1. Tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini merumuskan terdapat pada UU Sisdinas atau GBHN. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan atau TK, SD, SMP, dan seterusnya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional di Indonesia dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional yaitu 1. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang seterusnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional ada 6, yaitu 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima,
pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan sebuah komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Jalur pendidikan nasional. 1. Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dalam memperkaya, atau pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Yang materi selanjutnya, jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, atau pasal 15 UU Sisdiknas. Materi selanjutnya, jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan. Pendidikan anak usia dini. 1. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK. Materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan dasar. Pendidikan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejujuran. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau pasal 19 ayat 1 UU Sisdiknas. Oke guys, terima kasih. Sekian dari hasil penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.